Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sari Sartika. Saya adalah pengajar di salah satu sekolah, yaitu di SMA Negeri 6 Cimahi. Saya adalah pengajar fisika. Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang dinamika gerak, yang di sini saya akan jelaskan tentang gaya gesek. Ya, sebelum masuk ke materi nih, kita lihat video berikut ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini videonya terlihat ada seseorang yang sedang mendorong sebuah mobil. Nah, kita lihat fenomenanya. Sebetulnya kalau kita bayangkan, kalau kita sudah punya pengalaman dalam mendorong mobil ini, kita ingat-ingat lagi ya, di sini ada sebuah fenomena menarik gitu ya. Di awal ketika kita mendorong mobil, pada posisi mobilnya itu sedang diam, maka yang akan kita dapatkan adalah kita begitu sulit untuk mendorong supaya membuat mobil tersebut bergerak. Tapi ketika si mobilnya sudah bergerak, nah coba dibayangkan pengalaman kita, pernah tidak kita mengalami kok malah setelah si mobilnya yang tadinya begitu sulit untuk kita gerakkan, untuk kita rubah posisinya, ternyata setelah bergerak malah seakan-akan kita yang mengejar mobil, bukan kita membuat mobilnya bergerak ya. Bahkan mungkin tangan kita tidak menempel lagi ke bagian dari mobil. Nah, dari apa yang akan kita pelajari di sini, materinya adalah tadi dinamika partikel dengan gaya gesek. Kemampuan dasar yang akan kita miliki yang diharapkan bisa kita miliki setelah mempelajari materi ini adalah siswa dapat menginterpretasikan hukum-hukum Newton tentang gerak dan gravitasi serta penerapannya, dan menyadari bahwa keteraturan gerak planet dalam tata surya. Nah, itu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Materinya sendiri, apa sih gaya gesek itu? Gitu ya. Gaya gesekan ini kalau kita perhatikan di sini ada sebuah video tentang sebuah benda yang digerakkan pada sebuah lintasan miring, gitu ya. Oh, begitu mudah sekali bendanya bergerak. Gaya gesekan di sini didefinisikan sebagai suatu gaya penting yang menyumbang pada kondisi keseimbangan benda. Gaya gesekan itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis yang cenderung untuk mempertahankan keadaan dari benda yang sedang diam. Itu tadi yang di contoh yang pertama, fenomena yang pertama ya, di video yang pertama, ketika kita mendorong mobil dari posisi diam. Nah, yang berlaku di situ adalah gaya gesek statis. Yang kedua, ada gaya gesek kinetis atau dinamis yang cenderung untuk mempertahankan keadaan gerak dari benda yang sedang bergerak. Jadi yang kedua, di posisi mobilnya ketika sudah bergerak, maka yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Nah, kenapa berbeda? Gitu ya, kenapa berbeda? Nah, yang kita alami pun sudah yakin berbeda. Nah, gaya gesekan ini di sini gitu ya, sangat bermanfaat. Tadi ada kata-kata gaya yang penting. Coba bayangkan kalau kita tidak menemui gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya permukaan. Ketika dua buah permukaan saling berinteraksi gitu ya. Ketika ada kalau kita tidak menemukan gaya gesek, otomatis lawan dari maka permukaan yang kita dapatkan adalah permukaan yang licin. Nah, bayangkan kalau kita mendapatkan sebuah permukaan licin, atau kita berjalan di sebuah permukaan licin, apa yang terjadi? Ayo, nah, ya, apa yang akan terjadi kan yang licin? Ya, kita lihat sini videonya ya. Kita lihat di sini ada seorang anak yang sedang bermain seluncur ya. Di situ coba kita perhatikan, ada di bagian ujung ayahnya itu memberikan air gitu ya, supaya anaknya bisa meluncur dengan permukaan yang licin. Jadi si anaknya ini bisa meluncur dengan baik sampai dengan di akhir dari lintasannya. Nah, kalau kita perhatikan ya, tadi ada penjelasan tentang gaya gesek kinetis dan statis secara grafik ya. Jika kita gambarkan gaya gesek tadi, nah maka gaya gesek itu dibagi menjadi dua, gaya gesek di daerah statis dan gaya gesek di daerah kinetis ya.
Gaya statis adalah proses tadi dari posisi kita menggerakkan sebuah benda dari posisi keadaan diam. Sampai pada titik maksimal, ini ya gaya gesek maksimalnya. Ya. Nah dari sini masuk ke area daerah gaya gesek kinetis. Di sini lihat, daerah gaya gesek kinetis ini garis grafiknya lebih rendah dibandingkan gaya gesek statis. Makanya tadi kalau kita mau menjelaskan fenomena ketika sebuah benda yang sudah bergerak itu akan lebih mudah mendorongnya dibandingkan sebuah benda yang pada posisi yang diam. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, jika kita gambarkan dalam sebuah persamaan, besarnya gaya gesek itu tergantung pada koefisien geseknya. Koefisien gesek ini yang menentukan apakah sebuah permukaan itu kasar atau tidak. Sebuah permukaan yang kasar otomatis nilai gaya geseknya menjadi lebih tinggi. Gaya gesekan statis antara dua permukaan yang saling bersentuhan dapat memiliki nilai-nilai di mana gaya gesek statisnya lebih kecil sama dengan dari koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normalnya. Sedangkan untuk gaya gesek kinetis pada suatu benda maka nilainya sama dengan koefisien gaya gesek kinetis dikali dengan gaya normalnya.